Untuk menyelesaikan soal ini, ingat kembali apa itu fungsi inverse, di mana jika kita punya suatu fungsi f yang memetakan x dari domain ke y, di mana y terletak pada hasil pemetaan, maka f inverse nantinya akan memetakan atau membalikkan y pada hasil pemetaan ke domain x. Maka, jika kita misalkan y sama dengan fx, yakni sama dengan 9x ditambah 17 per x ditambah 2, di mana x tidak sama dengan min 2, maka untuk menentukan f inverse x-nya, kita cukup menyatakan x dalam y. Perhatikan bahwa dengan x tidak sama dengan min 2, maka penyebut pada bagian pecahan fx tidak sama dengan 0. Sehingga kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan x tambah 2. Sehingga persamaannya akan menjadi y dikali x tambah 2 sama dengan 9x ditambah 17. Yang mengakibatkan xy ditambah 2y sama dengan 9x ditambah 17. Pindahkan elemen-elemen yang memiliki elemen x ke ruas kiri agar kita dapat menyatakan x sebagai fungsi y, sehingga menjadi xy dikurang 9x sama dengan min 2y ditambah 17, di mana jika kita keluarkan x-nya akan menjadi x dikali y dikurang 9 sama dengan min 2y ditambah 17. Selanjutnya, kedua ruas kita dapat membaginya dengan y kurang 9. Tentu saja dengan syarat y tidak sama dengan 9, agar menyebut bagian kanan nantinya tidak sama dengan 0. Sehingga persamaan ini akan menjadi x sama dengan min 2y ditambah 17 per y dikurang 9, di mana y tidak sama dengan 9. Karena kita sudah berhasil menyatakan x dalam fungsi y, sehingga kita sudah mendapatkan fungsi inverse-nya, di mana nantinya x adalah hasil pemetaan dari f inverse terhadap y, di mana f inverse y adalah min 2y ditambah 17 per y dikurang 9, di mana y tidak sama dengan 9. Perhatikan bahwa pada soal kita diminta untuk menentukan f inverse dari 10. Dan 10 kita tahu bahwa dia tidak sama dengan 9, sehingga dia memenuhi syarat dari fungsi tersebut. Maka kita cukup substitusikan y sama dengan 10, sehingga nanti didapat f inverse 10 sama dengan min 2 dikalikan dengan 10 ditambah 17 per 10 dikurang 9. Yang sama dengan min 3 per 1, atau sama dengan min 3, sesuai pada opsi B. Maka begitulah cara kita menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.